Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi saya waktu kesini itu bingung mau pakai baju apa. Gitu. Pakai baju Adikarya kok sudah nggak ada gitu. Pakai baju PP kok nggak enak gitu kan. Jadi terpaksa saya pakai bajunya Yamkri. Ya. Nah ini saya coba, tadi kalau Pak Abdul lihat kan gajah gitu ya. Gajah yang gede gitu kan. Saya cuma mau pegang kupingnya saja dulu gitu. Mudah-mudahan kupingnya juga kuping gajah nih, bukan kupingnya tikus gitu. Mudah-mudahan nggak salah gitu ya. Jadi saya akan ambil tema Production Management, TFV, dan Reliability Planning. Ada yang ingat nggak? TFV itu apa ya? Ada? Tadi kan udah dijelaskan Prof. Abdul tuh. Kalau belum, ya nggak apa-apa. Kita maju lagi next. Adikarya masih ada yang ingat nggak yang logo yang A kiri? Ada, berarti udah tua-tua itu kan? Udah tua-tua itu. Kalau ini kan sudah tahun 2004 sudah diganti kan? Sudah berapa tahun? 21 tahun yang lalu kan? Kalau masuk Adikarya umur 25 berarti sudah 46 minimal umurnya. Kan gitu ya. Kalau dulu kita membangun adalah kepercayaan, sekarang adalah beyond construction. Ini menggambarkan bahwa lini bisnis kita adalah construction, membangun dan juga beyond construction. Nah, kalau kita bicara construction, coba next. Kita bicara dua hal, tadi Pak Abdul sudah bilang ini, yaitu product design dan proses design. Dulu waktu kuliah, hampir semua SKS itu isinya product design, ya kan? Mulai dari baja, apalagi saya nilainya jelek-jelek semua, jadi saya nggak begitu bagus di sini nih. Makanya saya pindah ke kontraktor supaya tidak nerusin yang ini gitu. Jadi dulu kita selalu product design, bagaimana membuat bangunan, mendesain bangunan dan seterusnya. Tapi kita nggak pernah belajar atau jarang sekali belajar tentang bagaimana sih cara membangunnya gitu. Paling 2 SKS ya, apa tuh, pembinaan tanah mekanis kan, PTM, project management, paling gitu aja. Paling banter 6 SKS lah gitu. Nah hari ini saya coba akan membahas khususnya yang di kanan, next, tentang proses produksi konstruksi, dan sedikit nanti akan bicara tentang interaksi antara produk dan proses itu sendiri. Ini satu hal yang tapi dari sisi praktisnya ya, karena saya ini lama di praktis, baru insyaf setelah ikut Pak Prof. Abdo nih. Dulu saya benar-benar, ada yang tahu mesti saya, lean construction itu apa sih gitu kan. Saya selalu bilang itu kata-kata yang cuma indah di mulut, kata gitu kan. Jadi saya baru sadar setelah ketemu dengan beliau. Mudah-mudahan teman-teman jadi anggota Yamkri jadi dapat hidayah semua gitu loh. Tentang bagaimana kita berproses dalam konstruksi. Coba next. Nah, proses produksi itu sering tadi kan, ada suatu produk yang kita harapkan, kemudian ada material, label, dan sebagainya, kemudian production proses dibagi di subproses A, subproses B, dan seterusnya gitu. Ini adalah salah satu pemahaman saya dulu tentang proses produksi. Jadi kalau kita punya proyek, pertama metode kerjanya seperti apa gitu. Misalnya pancangnya pakai crane kombinasi apa supaya dapat produktivitas sekian gitu, sudah selesai. Terus besoknya bagaimana kita buat precast-nya untuk beam sama slab-nya gitu. Itu adalah salah satu yang dikatakan sebagai transformasi proses produksi yang kita pahami seperti itu. Tapi sebenarnya ada unsur yang lain, yaitu bahwa produk kita itu harus memenuhi yang diingin oleh pelanggan, artinya itu value. Dan itu kalau kita turunkan lagi, masing-masing proses ini juga mempunyai syarat-syarat supaya proses berikutnya bisa berjalan. Dan ini adalah kita bicara, artinya ternyata dalam proses produksi itu ada masalah transformasi, ada masalah value. Gitu. Coba next. Kalau kita petakan lebih gede tadi, ini nanti Pak Joko nih yang pakarnya, beliau akan jelaskan ini. Tetapi secara keseluruhan proses produksi itu bisa kita gambarkan seperti ini. Ada unsur fabrikasi, delivery, dan instalasi. Contoh misalnya, kita bicara pengecoran gitu ya. Ada formwork, rebar, concreting, dan ada embedded part. Formwork, shop drawing-nya dulu, kemudian kita fabrikasi, kemudian kita kirim ke site, kemudian kita pasang. Rebar juga sama, shop drawing-nya dulu, kita fabrikasi, kita delivery ke site, kita pasang, dan seterusnya. Dan ini adalah yang terjadi di lapangan, pertemuan antara masing-masing subproses tadi. Dan di dalam setiap proses ini selalu ada yang tadi Pak Abdul bilang WIP. Misalnya shop drawing-nya ada 10, baru difabrikasi 2.
Berarti ada sisa soft drawing yang belum diproduksi, itu namanya WIP. Ada juga misalnya pembesian sudah difabrikasi 10 ton, baru dikirim sekian ton. Berarti di antara setiap proses itu selalu ada WIP-nya. Nah, next. Kalau ini kita gambarkan tadi, secara gambar kan seperti ini nih. Ada engineering, ada soft drawing, ada fabrikasi, ada stok, prosesnya seperti ini. Ini adalah satu proses mappingnya. Pada waktu kita melaksanakan project, kita ada mappingnya proses apa saja yang dilakukan untuk menyelesaikan sesuatu. Ya. Nah, next. Saya juga diminta oleh karya yang lain untuk membantu mereka membenahi mengenai masalah KHSE kebetulan. Nggak tahu kenapa saya kok diminta bantuan, ya padahal saya nggak ahli kan gitu kan. Dan saya hanya berinteraksi dengan tim KHSE. Saya bilang nggak bisa. Masalah KHSE itu sangat tergantung pada production prosesnya. Production prosesnya itulah yang menentukan bagaimana performance dari safety, health, environment ataupun masalah ini. Jadi nggak bisa kita bilang, KHSE kok proyeknya kok 5S-nya jelek ya? Kamu yang salah gitu. Nggak akan selesai oleh dia. Yang harus dibenahi adalah proses produksinya. Coba kita lihat nanti. Next. Nah, kalau kita lihat di project, kita ketemu proyeknya kayak gini, kira-kira pikiran kita apa nih? Projectnya ini kira-kira bagus nggak gitu? Pasti kinerjanya jelek. Karena kesan pertama kita kok berantakan kayak gini ya, 5S-nya kok nggak ketemu, atau 5R-nya kok nggak ketemu gitu. Ya kan? Dan next, kalau di dalam Toyota Product System, 5S itu di bawah. Jadi sebelum mereka melihat yang lain, kalau mereka 5S-nya nggak bagus, udah stop. Nggak akan melakukan asesmen yang lain. Karena 5S itu menjamin stability proses yang lainnya. Nah kalau kita ke project 5S-nya berantakan, jangan bilang bahwa lean construction-nya udah diterapkan di situ. Enggak. Jadi itu yang menjadi salah satu indikator apakah kita sudah menerapkan lean atau belum. Salah satu di antaranya adalah 5S. Terus next. Hubungannya apa 5R tadi dengan proses produksi tadi? Tadi kita kan tahu, suatu proses itu ada fabrikasi, ada delivery, ada instalasi. Cara yang paling gampang untuk orang produksi, orang lapangan, pisahkan dulu mana area untuk fabrikasi dan mana area untuk instalasi. Jangan dicampur. Itu kiat mudahnya dulu. Ya. Kiatnya mudah dulu. Kalau masih dicampur pasti akan berantakan. Saya pernah lihat proyek masang keramik, stok material di situ, orang motong keramik di situ, orang masang di situ, messy sekali. Bayangin kalau dipisah, sediakan area untuk potong keramik, sini area pasang. Yang masuk ke area pasang adalah area yang tinggal dipasang. Itu pasti akan meningkatkan 5R. Ternyata pemetaan proses produksi itu penting buat kita untuk bisa melangkah ke tempat yang lain. Ini salah satu kegunaannya dulu ya. Coba next. Sehingga kita harus fokus ke area fabrikasi, layoutnya yang efisien. Saya membayangkan bahwa Adhikara harusnya sudah punya standar yang bagus ya. Karena berkali-kali kan bikin rebar yard, bikin workshop untuk formwork. Itu harus punya satu standar khusus. Dianalisis dulu yang paling efisien kayak apa. Sehingga nanti setiap project mengikuti flow itu. Tidak masing-masing. Standarisasi proses itu penting. Ya. Sehingga ini layout yang efisien. Tekankan 5R di sini. Pisahkan stok, WIP. WIP itu besi yang sudah dipotong bengkok tapi belum selesai itu, belum dikirim, atau temporary waste dan final waste. Temporary waste itu kan kalau kita di rebar selalu punya, kita udah pakai itu kan ya, optimizer ya, cutter is optimizer kan. Sehingga ini masih bisa nggak temporary waste ini kita optimalisasi lagi untuk dipakai di rebar yang lain. Kan gitu ya. Kemudian ini tadi, tempat dilakukannya optimasi waste. Ini 5R di area aplikasi, cukup kita fokuskan ke situ. Terus next, di area instalasi, tentunya kita bicara optimasi sequencing dan cara kerja. Kemudian sedapat mungkin pastikan hanya ada material ready to install. Karena potong bengkok tadi sudah semuanya ada di area fabrikasi. Kemudian minimum waste, pasti masih ada waste tapi diminimumkan. Yang terakhir adalah tadi yang dikatakan oleh siapa ya tadi ya? Prof. Abdu kalau nggak salah ya, atau waktu diskusi dengan Pak Joko tadi, hand off management. Antar proses dan proses itu serah terimanya seperti apa. Syarat keterimaannya seperti apa. Kalau dalam TVD kita bicara COS gitu ya, Prof ya. Condition of satisfaction. Apa sih kondisi yang memuaskan untuk proses berikutnya bisa menerima proses sebelumnya. Itu harus benar-benar terdefinisikan. Kira-kira gitu. Kemudian next.
Yang lainnya selain pemisahan itu, biasanya 5R itu jelek karena terlalu banyak inventory atau WIP dan inventory. Makin banyak material yang nunggu dipakai, itu makin banyak effort yang akan kita lakukan untuk melihara dia. Kadang-kadang kita males, nggak dipiara jadinya sampah, 5R-nya berantakan. Gitu. Jadi kita harus mempunyai minimalisasi inventory. Gitu. Next. Termasuk ini tadi, WIP tadi. Barang yang setengah jadi yang belum dipasang. Dan yang menarik, salah satu selain tadi disebutkan bahwa WIP yang banyak itu adalah cost, duit yang mati, duitnya Pak Dirut dan duitnya Dirpio yang nggak bisa ditagihkan, gitu kan. Padahal kita susah duit kan, kalau duit dibuang-buang di lapangan. Kita juga butuh penyimpanan, kemudian biaya handling, belum lagi kalau hilang, itu duit semua. Makin itu bisa kita rampingkan, itu akan makin bagus. Tetapi yang menarik sebenarnya, WIP itu juga menunjukkan adanya masalah. Misalnya gini nih, di gedung kita udah pasangan apa tuh, hebel banyak gitu ya. Tapi kok belum diplester-plester. Berarti ada WIP, dinding yang belum diplester banyak. Pasti ada masalah itu. Ternyata masalahnya diantaranya apa? Shop drawing untuk MEP-nya supaya bisa masing konduit belum ada. Artinya ada masalah di produksi shop drawing untuk konduit, sehingga orang konduit belum bisa masang. Kayak gitu. Jadi pasti ada masalah. Apakah karena ketidakseimbangan proses atau masalah-masalah lain yang perlu kita ketahui. Coba next lagi. Nah, ini saya belajar dari produknya KBRI Tokyo ya. Nanti kan ada presentasi KBRI Tokyo ya. Ya, itu di situ tolong bikin aja. Tadi kita udah bicara area fabrikasi, area penyimpanan, area instalasi. Ya pisahin aja gitu. Dikasih aja satu lantai yang sama, oh ini area penyimpanan, oh ini area fabrikasi. Sisanya adalah untuk jalan sama untuk instalasi. Pasti 5R-nya bagus. Jadi konsep berpikirnya seperti itulah coba teman-teman di lapangan. Karena saya, to be honest, beberapa waktu yang lalu pergi di suatu kota, kemudian ada proyeknya Adi sama proyeknya Pasar Rebo gitu ya. Saya ke Pasar Rebo, wah bagus nih. Begitu saya masuk Adi, astagfirullah gitu loh. Gitu tuh, kayak tadi itu yang pertama tadi. Begitu saya astagfirullah, itu pasti payah ini proses kerjanya. Jadi tolong ya, nanti kalau saya, pasti boleh Pak Dirut ya, saya main ke proyek Adi boleh ya? Boleh. Nanti kalau masih astagfirullah, saya telepon Pak Dirut deh. Ternyata pelatihan hari ini nggak ada gunanya gitu. Ya, tolong mulai aja gitu. Dipisahkan zone yang 2 zone tadi. Sehingga betul-betul bisa terpisah. Coba next. Jadi konsepnya, bayangannya gini aja. Untuk area instalasi itu airnya, sungainya jernih gitu. Blue zone. Sedangkan area yang aplikasi dan sebagainya adalah gray zone. Masih kecampur ada material ini, material itu, material ini. Jadi kalau di safety kita kan ada tuh. Red zone sama green zone. Kalau red zone harus pakai APD gitu kan. Green zone boleh enggak. Yang ini juga sama. Blue zone nggak boleh ada kayak gitu. Pokoknya yang ada cuma material yang dipakai. Berani nggak gitu? Mulai minggu depan ya. Ya, saya nanti main, saya foto, saya kirim ke Pak Dirut kalau masih ada yang masih campur-campur gitu. Siap nggak? Ah iya wes gitu, cocok. Lanjut kalau gitu. Lanjut. Nah jadi konsep saya ulangi tadi, pisahkan zoningnya, itu ya. Mikirnya itu dulu deh. Nggak usah banyak-banyak macam spanduk sini-sini nggak ada gunanya. Selama proses produksinya belum dibenerin. Ya, pisahkan zoningnya dulu satu. Ya, itu konsep pertama. Yang kedua, konsep yang kedua, next. Mati. Nah, ini tadi. Jangan terlalu banyak stok maupun WIP di lapangan. Itu tadi, WIP kan kayak gini. Ya kan? Nah, saya mau cerita nih. Ada satu project, saya lupa gimana itu ya. Dia tuh kena kutukan gitu. Areanya itu sempit. Sehingga nggak mungkin mempunyai laydown area dan fabrikasi dalam project. Tetapi kutukan itu ternyata jadi berkah. Karena apa? Di sini tuh nggak ada barang-barang fabrikasi sama barang-barang untuk laydown, adanya di luar. Yang dibutuhkan saja yang masuk ke lokasi ini. Kadang-kadang kita jadi berkah, jadi kutukan kan. Warnanya luas Pak, enak Pak, taruh sana sini boleh gitu.
Ya kan? Ini malah kebalikannya, ada kutukan akhirnya sempit malah jadi kreatif. Nah, sehingga hanya barang yang akan dikirim, yang akan dipakai 1 atau 2 hari ke depan yang dikirim ke sini. Atas permintaan di sini. Flow-nya seperti itu. Ternyata ini yang dinamakan sistem tarik. Inilah yang dinamakan dengan pull system. Paham ya? Jadi yang dibutuhkan aja yang masuk ke sini. Sehingga Bapak-Bapak berpikir aja, seolah-olah kita terkutuk semua gitu loh. Kalau di proyek. Akhirnya sempit gitu ya. Sehingga yang masuk ke sana adalah hanya yang betul-betul dibutuhkan. Jadi kita bicara flow sekarang ini nih. Tidak hanya masalah metode kerjanya gimana nih, produktivitasnya gimana nih. Kita sekarang sudah bicara flow. Sehingga kita tadi bicara transformasi sudah, metode kerja dan sebagainya, value sudah. Ini tengah-tengahnya kita bicara bagaimana kita ngatur flow-nya. Jadi tadi singkatannya TFV, apa singkatan dari apa? Transformation, terus flow, satu lagi value. Nah itulah yang harus kita perhatikan dalam proses produksi kita. Coba next. Nah lagi, ini tadi Pak Prof. Abdul juga sudah bicara nih masalah Theory of Constraint. Bukunya menarik nih. Bukunya itu kayak novel gitu. Benar-benar kayak novel itu. Karena novelnya susah bahasa Inggris kan, kita yang singkatan aja yang apa? Yang istilahnya buku pinternya aja kita sudah bacanya kan. Sekarang udah keluar lagi namanya komiknya. Loh. Kalau komik aja nggak bisa baca ya kebangetan toh. Ada komiknya bukunya ini, Theory of Constraint ini. Jadi ini berlaku untuk semuanya gitu. Bahwa dalam setiap sistem, apapun sistem itu, throughput atau kekuatan sistem itu sangat tergantung dari bagian yang terlemah. Dulu kita punya tetangga itu, proyeknya banyak banget, hebat banget gitu kan. Tetapi karena supply chain-nya yang dia pilih itu sangat lemah, sehingga banyak accident di sana. Ya, jadi akhirnya dia jadi permasalahan di sana kan gitu. Sama juga kita kalau kita asesmen di organisasi, di adikarya itu bottleneck-nya ada di mana sih gitu. Nah itulah yang menentukan kekuatan adikarya adalah di situ. Sepakat ya? Bahwa kita harus melihat di mana sih titik paling lemah kita, karena disitulah kalau ukuran kekuatan kita. Bukan di bagian yang kuat, paling lemah itulah. Ya, next. Nah ini bukunya, ini ada komiknya, nggak percaya kan? Ada komiknya nih. Ini komiknya, ini yang singkatannya, ada satu lagi yang berupa novel gitu. Judulnya The Goals gitu. Jadi dia bilang, lu ngomong apa aja, tujuannya bisnis itu goals, cari duit. Gitu. Kalau ujung-ujungnya tidak menghasilkan duit, itu namanya bukan bisnis. Apapun cara Anda itu bullshit, selama dia menghasilkan duit gitu. Kasarnya gitu, kan yang nulis orang Yahudi Pak ini Pak. Ya, benar ya. Nah ini ada langkahnya, pertama adalah temukan dulu constraint-nya, kemudian exploit the constraint, kemudian subordinate everything else to the constraint. Ini kontraintuitif nih. Justru yang gede-gede tadi kapasitasnya diturunkan supaya sama dengan yang paling kecil. Kalau kita kan pokoknya genjot, tambah orang gitu kan. Ya kan? Selalu gitu kan? Nggak percaya? Coba lihat nih. Next. Ini misalnya nih. Ini kan constraint-nya di sini ya, karena nih misalnya ini lantai 1 sampai 8. Ini adalah kegiatan biru dengan 20 orang selesai seminggu. Kegiatan hijau dengan 16 orang, 15 orang selesai 2 minggu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena durasi paling lama kan yang hijau ini nih ya. Yang merah ini kan. Berarti itu adalah letak constraint-nya kan gitu. Kira-kira Bapak dimarahi nggak? Bisa nggak proyek dipercepat? Jawaban PM-nya gini, bisa Pak, asal orangnya dikurangi. Tuh. Dimarahi nggak kira-kira sama Pak Yan? Bapak dirut, kue ini gendeng apa gitu kan? Kalau mau percepat orang, kalau ngurangi orang gitu kan? Nah kira-kira gitu. Tapi coba kita lihat, orang yang biru ini dari 20 supaya sama dengan yang paling lemah ini, kita kurang orangnya jadi 10. Jadi 10 kan, jadinya berapa? 2 hari atau 2 minggu lah kasarnya gitu ya. Sama yang lain, kurangi orang yang dari 16 jadi 8. Setelah kita tata, lebih cepat ini dibandingkan dengan ini. Orangnya berkurang, coba deh. Lebih cepat 40% nih, saya udah hitung nih, Bapak nggak usah ngitung deh, tak hitungkan aja. Karena udah pusing kan Bapak tuh. Lebih cepat 14% loh. Orangnya juga lebih kecil, 65 in puncak, ini cuma 57. Kok bisa ya gitu. Ya itulah pentingnya flow. Pengaturan flow itu begitu pentingnya. Tidak hanya produktivitas, ini genjot gitu. Nggak lihat flow-nya. Baru terbukti kan?
lebih cepat 4%, lebih hemat 10%. Nah ini yang dicari Pak Dirut tadi. Bisa nggak gitu? Bisa nggak kayak gitu kita? Ya pernah kejadian kan? Tambahi uang, yang ditambahi di area ini nggak percuma. Yang biru mau tambahin 40 orang, percuma gitu loh. Ya, jadi ini adalah subordinate everything else to the constraint. Nggak masuk akal, tapi bener gitu loh. Ya kan? Nah, ini nggak masuk akal tapi kok ya bener ya gitu loh. Ya kan? Pesawat sepatu lagi kan gitu kan. Nah, ingat nggak kata-kata itu? Nah, ya next. Ternyata itu adalah tech planning. Penyesuaian irama tadi di dalam lean construction namanya adalah tech planning. Paham sampai sini? Bahwa flow irama itu biar dirapikan supaya flow-nya bagus. Di dalam lean ini orang Jerman yang nemukan, gitu ya Prof ya? Tech planning namanya, tak tok. Gitu. Coba next. Apalagi next. Oh ini, kalau kita bisa exploit the constraint ada dua cara sih. Coba saya nggak bicara ini dulu ya. Saya bicara ini ya. Hilangkan waste tadi. Kalau yang bottleneck tadi kita temukan, kemudian kita evaluasi, jangan-jangan seperti Pak Dirut bilang tadi, waste-nya berapa tadi? 56% gitu kan. Bisa nggak kita kurangi di area itu? Sehingga dia bisa lebih produktif gitu. Sehingga hasilnya adalah next, lebih bagus lagi. Kalau ini yang ini bisa kita lakukan analisis. Waste-nya kita hilangin. 54% lebih cepat gitu loh. Terus 47% lebih hemat. Wah, dikira cepat kaya, Bos. Serius itu. Paham ya? Jadi ini lean itu diantaranya kayak gitu. Mudah-mudahan saya nggak salah Pak Prof. Adwe ya. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nggak salah. Saya takutnya salah aja sih. Karena masih pemula saya nih. Makanya perlu ada pendampingan dari lulus. Jadi ini, wailah, jadi lebih ramping. Lebih ramping ternyata. Kan gitu kan? Coba next. Ini biasa kan kalau di tempatnya infra, kita dulu namanya diagram vektor ya. Ini adalah base A, base B, dan seterusnya. Ternyata untuk gedung juga bisa loh. Sama mengadop yang teori tadi loh. Intinya kita membuat ini sejajar kan gitu kan. Supaya kapasitasnya sama kan gitu kan. Ya kan? Nah itu adalah dengan cara, kalau ini namanya location based management system. Bahasa kerennya sekarang gitu. Makanya kita jangan ngapalin nama deh, kita ngapali filosofinya apa, konsepnya apa. Jadi misalnya ini drywall dulu, electrical, plaster, sprinkler, dan seterusnya. Gitu ya. Caranya gimana? Next. Ya zona nemu dibagi dulu, kira-kira yang kapasitasnya sama, dan seterusnya, dan seterusnya. Belajar nanti sesi berikutnya deh. Ini bahkan baru general, ya gitu kan. Dalam-dalam nanti habis waktunya, next lagi. Next lagi ya, terus next lagi. Ya, nah jadi produksi itu teorinya, ini mbahnya gitu ya, mbahnya teorinya itu yang ditemukan kemana oleh Koskela tadi, Prof. Du bilang, secara teoritisnya, lean construction salah satu diantaranya adalah berbasiskan ini. Bahwa production teori itu adalah ada transformasi, ada flow, ada value. Ini tesisnya Pak Yan yang Bapak mau doktor ya, ini Pak contoh tesisnya Pak. Tuh. Jadi ini adalah the goal of production is not optimize every piece, tidak hanya mengoptimasikan, oh kamu harus pancang, harus dapat sekian ya, gitu. Tapi proses berikutnya gimana? Seimbang nggak dengan dia? Artinya, synchronize office, flow-nya tadi, dengan tujuan supaya customer demand-nya terpenuhi. Saya pengen ini tertanam dulu di dalam kepala teman-teman ya. Kalau Bapak menyusun sistem produksi, perhatikan T-nya oke, kita udah biasa dengan T kan, tapi F-nya tolong dicek. V-nya kita lihat, Pak next. Jadi ini adalah production system, transformation kita bicara task management, flow kita bicara flow management, value kita bicara value management. Dimana nanti turunnya banyak. Kalau value nanti dan lainnya mungkin nanti turunnya ke TVD, ke value engineering, ke macam-macam ya. Kemudian kalau kita bicara task management, kita bicara bagaimana kita membuat metode kerja yang efisien dan sebagainya. Kalau kita bicara flow management, kita bicara pengaturan flow tadi. Ya, kira-kira gitu. Sehingga nanti ujungnya bawahnya akan bagus, 5R-nya bagus dan sebagainya bagus. Next. Nah ini tulisannya dari ringkasan dari Koskela gitu ya.
apa, transformation view-nya seperti apa, flow view-nya seperti apa, value generation-nya kayak apa. Kira-kira ini. Sehingga kita harus perhatikan ketiga-tiganya secara bersama-sama. Oke? Jangan hanya lihat transformation-nya WBS-nya gini, tapi lupa flow-nya. Oke, next. Dan ini, tapi flow itu, coba next diputer. Ini kan kalau kita bicara anak transport, tiba-tiba sipil transport kan bicara bahwa kemacetan itu kadang-kadang terjadi karena sesuatu yang remeh-temeh gitu. Artinya apa? Kadang-kadang ada orang baca HP sehingga harus ngerem, belakangnya ikut sehingga macet gitu. Selama semuanya konsisten dengan aliran yang sama, maka flow itu akan lancar. Kayak air gitu. Tetapi dikonstruksikan tukang ini produktivitasnya 5, besok karena habis dimarahi istrinya produktivitasnya 4 gitu kan. Nah, ini kayak orang rem kan, sehingga belakangnya ngikutin gitu. Itu namanya di dalam dunia konstruksi namanya variabilitas, ketidak konsistenan gitu. Ya. Jadi ini kira-kira gitu. Flow itu kayak gitu penyakitnya. Next. Sehingga pertanyaannya adalah next. Bagaimana? Kan ini gampang nih. Wah, Bapak enak ngomongnya di papan tulis di depan ini nanti di lapangan, Pak. Susah, Pak, ini semuanya bisa 2 hari terus itu. Ini akan geser gitu pasti. Satu geser semua, rusak semua gitu kan. Pertanyaan berikutnya setelah kita bicara flow, kita bicara bagaimana supaya yang dijanjikan ini bisa terpenuhin. Supaya tadi tidak ada orang ngerem gitu kan. Pertanyaan berikutnya kan gitu tuh. Sehingga bagaimana cara meningkatkan reliabilitas atau kehandalan program kerja. Coba next. Nah ini kan gini. Sebetulnya kalau kita bicara project itu kumpulan dari janji-janji kan. Si mandor A janji ini selesai, karena besok si mandor B akan masuk, besok si mandor C akan masuk. Ini adalah project network dari komitmen dari para pihak. Gitu. Ya kan? Jadi kalau saya bilang nih dengan Pak Rizal tempoh hari ya, saya diskusi, project itu, lapangan itu seperti wanita. Wis. Karena apa coba? Susah diduga. Susah diduga. Gitu kan? Tapi planning itu seperti laki-laki. Apa itu? Bukan, tidak sempurna, Pak. Nah, ketemu di project. Makanya ketemunya 54% tadi. Ketemunya 54% tadi. Coba kalau mudah diduga dan sempurna, ketemunya 100%. Tadi kan Prof. Ado bilang, ketemunya cuma 54%. Karena project itu komitmen. Gitu loh. Handing over dari satu ke lainnya. Itu problem kita. Next. Sehingga pertanyaannya gimana supaya bisa handal gitu. Janjinya bisa handal. Berarti kan ada syarat-syaratnya gitu kan. Syarat-syaratnya ini nih. Syarat-syaratnya itu adalah seperti ini. Coba nanti ini kata-katanya dibaca aja nanti biar baca learning ilmu ya, baca ilmu nanti. Oke, next. Langsung aja percepat. Nah, syaratnya kan gini, simpelnya bahasa sederhananya gini. Supaya saya janji itu handal, misalnya saya besok mau ngecor beton di lantai 5. Syaratnya apa supaya besok saya ngecor di lantai 5? Apa tuh? Misalnya apa? Syaratnya apa tuh? Besok bisa ngecor lantai 5, syaratnya apa? Masa nggak tahu sih? Pembersihan selesai, begesting selesai. Itu artinya apa? Pekerjaan yang terkait dengannya atau prosesornya udah selesai. Ya udah kan itu dulu toh. Terus apa lagi yang kedua? Nah, kerjanya udah ada. Apalagi alat siap, materialnya siap, izinnya siap, gitu kan? Apalagi? Cuaca siap, environment, apalagi? Space-nya cukup dan ada. Bapak mau ngecor di lantai 5, di atas orang lagi erection baja. Safety nggak boleh, kan gitu kan? Ya udah kalau gitu. Kita bikin tabel aja kalau gitu. Apa sih yang membuat syarat besok itu bisa kerja? Itu namanya tabel constraint. Apa-apa yang menghalangi kita untuk bisa melaksanakan pekerjaan itu. Ini pertanyaannya tuh gini-gini nih. Kita cek ini. Yang kedua next. Urutannya bener enggak? Gitu kan. Jangan sampai kita ngerjain yang bukan prioritas. Misalnya ini. Apakah menyelesaikan aktivitas membuka jalan bagi pekerjaan orang lain? Karena saya yang lihat tuh, struktur udah naik sampai 20, tetap aja bolong gitu.
nggak disusul dengan pekerjaan yang lain gitu. Kan gitu ya. Jadi apakah dibuka jalan tapi orangnya nggak mau kerja? Berarti ada masalah di situ kan? Karena ada WIP struktur gitu kan. Pasti ada masalah nih, jangan-jangan procurement-nya belum deal nih, jangan-jangan harga satuannya nggak masuk dengan mandor nih. Pasti ada masalah di situ. Jadi kalau orang lean itu ke lapangan pertama lihat, kok banyak WIP ya gitu loh. Apalagi ke proyek tanya aja, wih kok dindingmu banyak sekali belum diplester gitu. Atau strukturmu kok belum nggak ditutup-tutup, pasti ada masalah gitu. Tanya itu aja deh. Kalau kita ke lapangan nggak usah macam-macam, tanya itu aja dulu. Kita tengok dulu WIP-nya banyak, kenapa ini ada WIP? Karena WIP itu adalah indikator dari masalah. Gitu, ya. Terus next. Ukurannya cukup enggak, orangnya, timnya cukup enggak nanti yang mau kita rencanakan ya. Sehingga next, kita kalau di Lean itu atau metode yang ada, yang tersedia sekarang ini adalah, Bapak kan schedule, punya master schedule, punya milestone, kemudian Bapak membuat look ahead ya, kan gitu ya, 6 minggu ke depan gitu ya. Sekarang kita di sini, kita punya minggu depannya lagi, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau tadi seperti itu mekanismenya untuk bisa memastikan program terjadi, maka kita membuat maturitas kesiapan. Berdasarkan misalnya minggu 1, aktivitas A itu predecessor-nya apa, kemudian space-nya memungkinkan enggak, izinnya udah ada belum, materialnya siap enggak, dan seterusnya. Bikin tabel itu aja, dicentang nanti. Gitu kan. Nah, selama masa minggu ke-3 sampai minggu ke-6, kita berupaya keras supaya segera memenuhi atau menghilangkan constraint-constraint tadi. Sehingga pada saat masuk ke minggu pertama, constraint-nya almost semuanya hilang. Kalau semua constraint-nya hilang, artinya apa? Ya terjadilah pekerjaan itu, kan gitu kan. Kecuali ada sesuatu tadi, karena memang rencana itu laki-laki dan site itu perempuan. Pasti ada sesuatu. Tapi setidaknya kita udah meminimalisasi tadi. Intinya adalah, hanya activity yang sound saja yang boleh masuk program kerja W1 minggu depan. Coba Pak cek nanti ke timnya construction. Coba lihat program kerja mingguanmu, gitu kan. Coba di list constraint-nya udah hilang semua belum? Tanya itu aja dulu. Itu untuk memastikan keyakinan kita apakah program kerjanya dia itu reliable apa enggak. Kalau dia enggak reliable, nendang belakangnya kan itu. Belakangnya pasti nunggu kan? Nunggu itu duit. Kan gitu kan? Pasti over proyekmu gitu loh. Paham ya di sini ya? Ini salah satu metodologi kupingnya Lean Construction. Coba next. Nah, tapi tadi kita itu orang yang tidak megang alat cor, tidak megang apa namanya itu vibrator gitu. Yang tahu persis kondisi lapangan itu adalah orang yang ngerjain itu. Yang tahu bahwa vibrator ini Pak, kalau sudah 2 jam panas harus mati, itu siapa? Kita nggak tahu. Yang tahu itu yang kerja. Gitu loh. Pak, kalau tangganya cuma 2 nanti susah Pak ngelangkain untuk ngecor. Kita nggak tahu. Karena kita bukan pelaku. Kasarnya, kita nggak bisa belajar renang cuma baca buku renang kan gitu. Harus nyemplung. Hanya orang yang nyemplung lah tahu cara renang yang benar. Jadi apa? Jadi kita harus melibatkan orang yang kerja, yang disebut oleh Prof tadi adalah sebagai class planner. Gitu. Karena kita nggak ngerti semuanya. Yang tahu persis adalah si pekerja itu. Kemarin saya main di tempatnya MRT kan, itu bagus sekali itu. Sebelum kecor, ada PTT ya namanya, pritas. Pritas stok, dikumpulin semua dulu tuh. Mau ngecor berapa kubik waktu itu Mbak? 200 ya, 200 kubik cuma itu. Dipanggil semua. Nanti Anda ngecornya mulai dari titik sini ke sini. Yang pegang itu adalah Anda, ya. Oke, tapi harusnya dengan ini Pak, gitu kan. Ada interaksi diskusi itu sebelum ngecor. Nanti layar 1 geser ke sana supaya tidak terlalu tebal gitu, supaya itu kan. Pernah teman-teman melakukan seperti detail itu? Wah, urusannya sub itu lah gitu. Kan itu kan? Harusnya production itu sampai ke situ. Melibatkan semua tadi. Saya respect, nanti mungkin ada presentasinya kan. Bagaimana mereka merencanakan pengecoran di MRT. Orang Jepang itu, yang didik dia. Kalau teman-teman yang didik saya kan, jadi berantakan semua, iya gitu. Next. Nah ini, karena kalau manufacturer itu prosesnya berulang-ulang dengan robot, sehingga ya udah otomatis semua. Ini orang yang pikirannya beda-beda,
dan mungkin besok juga lagi nggak enak badan dan sebagainya, harus kita ajak bicara. Gitu loh. Itu kita namanya respect for people, menghargai mereka sebagai manusia, tidak sebagai mesin. Tetapi kita juga menghargai dia supaya hasil kerjanya dia adalah bukan waste. Salah satu yang saya senang dari Lin itu adalah bahwa manusia itu harus menghasilkan value, bukan menghasilkan waste. Karena kalau Anda membuat dia menghasilkan waste, Anda tidak menghargai harkat dia sebagai manusia yang bermartabat. Hasilnya waste gitu loh, kerjanya reject gitu. Karena Anda tidak membimbing, tidak ngajak ngomong. Itu namanya respect for people. Oke, next. Sehingga ini saya ambil fotonya Pak Rizal izin. Ya, ini yang dilakukan di MRT. Diajak ngomong, diajak rapat, diajak sebelum kecor gitu. Harian dilakukan. Ini sudah backlog ready, setiap hari dicek. Gimana nggak akan tinggi kemungkinan tercapainya. Kan gitu. Kalau nggak kecapai pasti ada sesuatu, ada learningnya di situ, dirembuk bersama supaya kedepannya nggak ada lagi. Kalau itu dilakukan terus menerus, nggak ada boleh terlambat. Ya kan? Kira-kira gitu. Coba next, apa lagi nih? Nah tadi Prof. Abdu bilang, proyek unik, ini punya kontraktor punya dua loyalitas. Loyalitas yang ke proyek sama loyalitas ke perusahaannya dia sendiri, gitu kan, konflik. Sumber daya perusahaan dibagi ke beberapa proyek. Kadang-kadang adik karya juga gitu kan. Wah ini kritis PM-nya pindah dulu gitu kan. Subkon juga sama lah gitu kan. Ad hoc. Sehingga perlu adanya penguatan tadi pertanyaan Pak Iit. Adikarya harus punya culture produksi yang kuat seperti apa sehingga bisa menginfluence tim yang di bawahnya dan harus punya standar kerja yang kuat sehingga orang yang ikut adikarya merasa lebih senang karena lebih produktif. Kalau lebih produktif apa? Dia lebih untung. Gitu loh. Sehingga harapan saya nanti ada culture dan standarisasi proses produksi di adikarya yang bisa dipakai terus-menerus. Kira-kira gitu. Coba next, apa lagi nih? Jadi, sorry kalau dulu saya emosian gitu ya. Sekarang udah sadar gitu. Jadi, kalau kita nanam pohon, nggak perlu kita tarik-tarik supaya cepat tumbuh gitu. Supaya progresnya cepat, ayo progres cepat gitu. Jangan kayak gitu. Cukup berikan dukungan, kasih pupuk, kasih air, kasih matahari gitu kan. Gitu kan, kasih fasilitas, kasih sistem, kasih ajak ngomong gitu. Tuh. Terima kasih atas pengharkatan, atas insafnya saya gitu. Oke. Atau kata-kata lebih puitis lagi next. Nih, ada kata-kata lebih puitis lagi nih. Next. Jangan buang waktu Anda mengejar kupu-kupu. Perbaiki kebun Anda dan kupu-kupu akan datang. Wah, gitu. Itu. Jadi daripada terus-menerus satu, fokuslah membagi kondisi lingkunganmu dan yang segala yang baik pada waktunya akan datang. Jadi kita itu harusnya jangan terlalu banyak troubleshooting. Problem solver, pemadam kebakaran gitu. Itu terjadi karena kita tidak melakukan planning dan improvement. Bayangin kalau disiapin apa tadi, making ready-nya bagus terus, minggu depan udah santai, mete hasil gitu kan. Kita sibuk yang kedepannya lagi nyiapin lagi gitu. Enak kerjanya gitu loh. Kalau sekarang kan, besok apa gak iso, wah ribut aja kan gitu kan. Harapannya kita menuju ke yang ideal ini. Oke, bisa ya? Bisa dong. Next. Tadi itu, schedule yang reliable, pada gilirannya akan meningkatkan flow. Ya kan? Karena nggak ada yang nunggu-nunggu lagi kan? Estafet gitu, lancar gitu kan? Flow-nya bagus. Kalau flow-nya bagus, WIP-nya nggak ada kan? WIP-nya nggak ada, waste-nya berkurang. Jadi salah satu resepnya Lin adalah, ayo perbaikan flow sehingga nanti waste-nya berkurang. Oke? Ya, itu. Next lagi apa nih? Nah, tapi kan gitu kan. Bapak ngomongnya enak gitu. Dunia itu nggak selalu ideal gitu kan. Itu selalu ada yang menyimpang, yaitu variabilitas. Ya, saya bilang variabilitas kan. Yuk kita petakan aja gitu. Tadi kan ada
input, ada output, ada proses. Nah, kita identifikasi validitas di input itu ada apa, validitas di proses itu ada apa, validitas di demand itu ada apa, materi yang terlambat, sumber daya berubah, dan seterusnya, variasi produk. Ini kan bisa kita potretkan. Kira-kira selama proses itu apa sih? Itu namanya tadi mestinya pada saat PPC atau pada saat kita melakukan evaluasi program kerja mingguan, hasilnya sebenarnya ini. Hasilnya adalah ini. Nanti bisa dibuatkan statistik sehingga tadi menjawab pertanyaan siapa tadi ya? Buffernya berapa sih? Macam-macam tergantung dari masing-masing korporasi dalam mengelola vulnerability. Nggak bisa sama gitu. Tapi yang pasti kalau konstruksi nggak mungkin nol gitu. Ya, karena nggak sempurna. Jadi ini kita kalau di Pasar Rebo udah punya tuh waste register. Jadi waste-nya diidentifikasi, nanti diregister, baik fisik apa non fisikal. Dari hasil PPC, dari hasil evaluasi terhadap keberhasilan program tadi. Di situ dilakukan analitik statistik gitu. But next, kalau ada variabilitas maka kita harus punya yang namanya buffer supaya nggak mengganggu flow. Buffer itu ada 3. Kalau supplier sering telat, ya udah kita nyetok aja dulu. Sehingga kalau dia telat nggak ganggu produksi saya. Itu namanya buffer di sisi persediaan. Kan gitu ya. Supaya flow saya tetap bisa janji saya ke Pak Ian misalnya proses. Pokoknya besok tak kirim, pokoknya besok dinding ini selesai Pak. Tapi kan sering suppliernya telat. Ya saya nyetok dulu supaya nggak ada risiko itu. Itu namanya buffer inventory. Buffer yang kedua apa? Aku nggak mau nyetok sih atau tapi orangnya bisa sakit Pak. Ya udah, setiap 1 orang saya kasih 2 orang. Itu namanya kapasitasnya sebagai buffer. Gitu. Yang ketiga adalah time. Time kan sering kan kita kasih float gitu ya. Mestinya kita mestinya kalau biasa bisa selesai 1 hari. Pak nggak bisa 1 hari 2 hari, berarti kita kasih buffer waktu di situ. Jadi buffer itu ada 3, inventory, capacity, dan time. Tapi 3-tiganya bentuknya duit loh Dek. Ini duit loh Dek. Duit ya, ingat ini duit. Duit yang nggak kepake. Ya, coba next. Sehingga ini adalah buffernya, buffer time, capacity, time, atau inventory. Supaya flow kita lancar. Next. Nah ini. Buffer itu juga berpengaruh pada WIP. Kalau ini misalnya utilisasi dan cycle time atau throughput. Jadi kadang-kadang kan bos kita bilang, alatmu kok nggak kapasitasnya kok cuma 80% sih? Kok nggak kamu pakai 100% gitu. Ternyata ada ini yang little law atau yang VUT, Pak? Saya masih belajar, Pak. Little law ya ini. Kalau ini ya. Ya ini. Jadi ini kalau kita menggunakan kapasitas itu hampir 100%, maka cycle time-nya akan panjang. Akan berpengaruh. Misalnya nih, ini kan dipakai 100% nih. Lambat banget toh. Kalau ini air mungkin nggak apa-apa, tapi ini mobil di mana ada variabilitas antar driver. Karena ada variabilitas tadi, penggunaan kapasitas yang terlalu gede, itu akan menyebabkan kayak gini. Itu kontradiktif kan? Jadi makanya biasanya di dalam lean itu kita nggak pakai 100%, 80% gitu. Supaya tetap dalam posisi yang optimum gitu. Ini nanti beliau nih yang ahlinya, faktor fisik tadi. Coba next. Next lagi ada? Apa lagi? Next lagi. Nah ini. Jadi untuk menjamin flow tadi, siapkan buffer di antaranya ini, supaya kalau ada gangguan di sini, variabilitas yang nggak terduga, masih bisa di-adjust tanpa mengganggu proses berikutnya. Karena satu proses terganggu, maka akan hilang. Jadi setiap kali membuat planning, usahakan seperti ini, kemudian siapkan buffer. Cuma ingat, buffer itu adalah biaya. Sebenarnya tujuan kita adalah bagaimana mengurangi variabilitas sehingga buffer kita sedikit lebih murah, kan gitu. Itu pikiran selanjutnya. Tadi kan kita petakan nih variabilitas itu sebagai apa? Variabilitas itu menimbulkan buffer. Buffer itu biaya. Untuk mengurangi biaya, ya sebabnya dulu kita cari atasinya. Kalau suppliernya sering telat, ya artinya waktu kita memilih dia, seleksinya kurang bagus. Misalnya kayak gitu loh. Kita cari vendor yang lebih
lebih bagus. Coba next. Ini kira-kira reducing variability, reducing buffer, reducing cost. Kira-kira pola pikirnya gitu. Ya adakan budaya komitmen tinggi. Tadi udah ada ya, kok apa namanya tadi? Militan gitu ya. Terbuka, ada masalah ngomong, jangan dipendem, dan partisipatif. Perencanaan dari reliable dengan cara tadi itu constraint lock gitu kan. Standarisasi prosedur kerja supaya semua orang cara kerjanya sama sehingga produktivitasnya sama. Kalau bisa repeatable activities dan produk. Kalau misalnya pernah contoh gimana ya? Saking pengen hematnya diameter besi itu macam-macam gitu. Diameter besi macam-macam sehingga apa? Atau bentuk besinya macam-macam sehingga itu membuat per ton atau per kolom itu beda-beda gitu. Kalau bisa ya diseragamin gitu loh. Supaya gampang produksinya gitu. Kemudian pelatihan pekerja jangan lupa ini penting. Kemudian equipment maintenance jangan lupa supaya tidak mengganggu tiba-tiba mati satu gitu kan. Sehingga kita harus nyediain dua gitu. Reliable supply chain dan sebagainya. Dan ini yang kata-katanya beliau dari if you don't want to get stuck, verify full kit before you get going. Kalau perlengkapan yang belum cukup ya jangan dimulai kerjaan itu, pasti akan nggak lancar. Oke, next. Ini butterfly, efek kupu-kupu ya. Ya karena udah deh nggak usah, tinggal dulu, tinggal next. Nggak usah dulu. Jadi ini sepertinya ini. Sebenarnya tadi ada hubungannya dengan efek kupu-kupu. Jadi perakiraan jalur konstruksinya ini sama dengan perakiraan cuaca. Ramalan cuaca itu hanya akan akurat untuk seminggu ke depan kan. Setahun ke depan nggak bisa kita ngeramalkan cuaca. Pekerjaan konstruksi juga kayak gitu. Paling kita bisa ngeramalkan kemarau dan musim penghujan gitu kan. Sekarang itu salah kan. Proyek konstruksi juga sama. Jadi dulu saya pernah ngomongkan di sini ya, bahwa kita harus punya detail perencanaan sejak dari awal sampai level 7 gitu kan. Supaya Anda punya perencanaan yang detail gitu kan. Ternyata itu nggak sesuai dengan nature-nya konstruksi. Karena nature konstruksi tadi adalah chaos, kompleks, seperti cuaca. Nggak bisa kita ngeramalkan tanggal 25 Agustus tahun 2026 akan hujan dengan, ya, itu sama sombongnya dengan kita mengatakan bahwa saya nanti 25 Agustus akan ngecor kolom A5 lantai 10 pada jam sekian. Itu sama sombongnya dengan itu. Gitu. Itu sama sombongnya. Jadi gimana dong Mbak? Gitu kan? Next. Dan yang kedua bahwa di konstruksi itu hubungan antar ini itu kadang-kadang apa ya pilihan kita tidak mandatori gitu loh. Misalnya kita mau bangun ini ya, kan bisa juga mulai dari 1A sini atau ke sana atau naik dulu kan. Banyak jalan menuju Roma kan. Peta fontersnya macam-macam. Sehingga pada waktu kita pembebasan tanah misalnya, pembebasan tanah di jalan tol sini nggak bisa, kita harus ngerjain sini dulu kan. Kan gitu kan? Ya kan? Coba next. Sehingga ini adalah sarannya dari last planner. Kita punya target kita apa? Project compression date kan. Kita pecah menjadi beberapa milestone kan gitu. Nah milestone ini dibuat pacing aja dulu. Dimana ini adalah dinamik. Saya bilang di sini dinamik. Perencanaan yang bisa diolah-olah. Jadi cukup ke level 2 atau 3 lah paling dalam. Kalau kita schedule ada level 1, level 2, level 3 kan. Kalau sampai dengan detail activity udah level 7. Cukup dengan level, saran saya nih, cepatnya diuji level 3. Baru pada saat look ahead, ini kita bicara lebih detail lagi. Dan look ahead ini merupakan apa nih, tameng ya, shielding, untuk memastikan hanya activities yang bagus saja, yang sound saja, yang siap diminum saja, yang boleh masuk di mingguan. Yang kotor nggak boleh, gitu. Nah kemudian dilakukan hari per hari, karena rawan cuaca mingguan pun kadang-kadang salah kan. Makanya perlu adanya harian. The show-nya itu di sini. The show-nya itu di sini baru kita learning. Ini adalah tingkat ketidakpastiannya. Ketidakpastian schedule itu di level paling tinggi, jangka panjangnya masih tinggi, makin ke harian makin pasti. Gitu. Nah tugas kita adalah memastikan yang ini. Kalau ini tercapai, harapannya ini tercapai. Seperti ini loh, seperti menara Pisa. Kalau hari ini kecapai, mungkin efeknya akan besar di compression date. Tugas kita adalah memastikan garis ini dan garis ini selalu sama. Dengan memastikan program hariannya tercapai. Kira-kira simpelnya gitu.
Nangkep ya? Gampang tuh. Nah, iya, tinggal dilakoni rek ngawur ae. Nanti masalahnya apa? Variabilitasnya kenapa? Sehingga oke kalau kita harus punya buffer. Buffernya cukup nggak duit kita untuk kasih buffer kan gitu aja tinggal ya. Oke. Next, apa lagi nih? Nah, ini adalah yang kita namakan sebagai last planner tadi. Sebenarnya filosofinya atau ceritanya tuh kayak gitu. Ya. Ini adalah last plannernya jadi kayak gitu. Next. Apa lagi nih bicara? Nah, ini beliau ahlinya. Ini mungkin nanti teman-teman mulai belajar deh ya. Belajar dari boleh nanti kalau boleh Pak Joko ya boleh Pak ya. Wow, beliau bagus banget Pak. Saya senang dengan Tripatra dan Pak Joko ini karena terlalu terbuka. Terima siapa saja belajar ke beliau. Ya, jadi ada namanya AWP, Advanced Work Packaging, di mana dia akan mengintegrasikan engineering, procurement, program engineering, procurement, dan program construction dan testing commissioning. Itu diintegrasikan. Kadang-kadang kan enggak tuh orang IPC. Wah, apalagi engineer biasanya kan peratnya tinggi kan. Pokoknya aku kerja ini gitu kan. Konstruksinya ketataran gitu. Nah ini ada satu sistem yang mengintegrasikan itu yang cukup bagus. Tidak hanya untuk IPC tapi untuk desain and build. Tidak hanya untuk desain and build, juga untuk kontrak biasa yang BBB. Ya, caranya gimana? Caranya mulailah dari yang akhir. Kalau IPC itu mulai dari proses commissioning dan startup. Tescomnya mau mulai dari mana dulu? Gitu. Itu yang dirumuskan. Kemudian construction-nya ngikutin proses dari testing dan commissioning itu. Kemudian orang engineering dan orang procurement ngikutin path of construction tadi. Sehingga orang engineering nggak punya program sendiri, ngelayani. Namanya pool sebenarnya. Yang di ujung itu dilayani oleh proses-proses sebelumnya. Metodologi dan sebagainya, monggo nanti belajar ke Pak Joko. Ini namanya, jadi intinya itu. Ini idenya juga. Coba next. Nah ini. Nah nanti setelah itu hampir sama dengan last planner system. Pada saat pekerjaan yang akan dilakukan itu namanya adalah IWP, Installation Work Package, di mana itu adalah ada Robust Constraint Management. Yang boleh dirilis pekerjaan yang dilaksanakan orang lapangan itu kalau constraint-nya sudah hilang. Sehingga dia bisa dikerjain. Kira gitu. Jadi ada tamengnya tadi itu. Jangan sampai air kotor masuk ke show gitu. Ya. Jangan sampai air kotor masuk ke show. Show itu adalah yang jalan. Pertunjukan lagi jalan gitu kan. Next. Ini contohnya nih. IWP apa sih? Apa? Checklistnya apa saja gitu. Nanti ada orang ini. Sehingga tadi menghilangkan apa yang Prof. Afif katakan, making do, melakukan pekerjaan tanpa kesiapan yang cukup. Kemarin kayak lah, pokoknya kerja dulu dah. Kerja dulu aja, kerja wis. Belum siap Pak, wis toh. Nah, itu. Itu artinya kita tidak, kita apa ya, nekat gitu ya. Gitu kira-kira. Hah? Oh, nefati. Ntar diakali gitu ya. Wis. Ntar diakali. Ini jadi kayak kemarin kan waktu saya ketemu Pak Joko, Pak ini kalau Indonesia sama apa link construction dan Eropa itu bedanya seperti kita nonton pertunjukan panggung gitu. Ini teman-teman tahu Sri Mulat nggak? Tahu Sri Mulat nggak? Oh, tua-tua berarti. Tadi kemarin saya tanya anak saya, apa sih Pak Sri Mulat itu gitu? Nah, kan gitu kan. Sri Mulat itu cuma milih besok mau apa? Judulnya Gepeng kawin lagi gitu judulnya. Oh gitu. Terus ya pokoknya gitu aja gitu. Terus satu jam sebelum pentas kumpul sebentar. Jadi tetap nih judulnya. Oke. Habis itu naik panggung dia. Gitu kan, naik panggung. Improvisasi semua itu. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang wagu gitu kan. Nah, itu kan gitu. Beda sama orang Eropa gitu. Oke, 10 menit ya. Siapa? Nonton pentas Romeo and Juliet. Udah gampang itu Pak. Ada skripnya gitu. Kamu ngomong ini, dijawab ini. Ayo latihan dulu. Ini nanti jawab ini, terus nanti itu masuk sambil nangis gitu. Nggak ada improvisasi Pak. Sudah ada planningnya gitu loh. Nah itu tadi yang aku bilang, di Indonesia making do itu banyak. Karena kita adalah apa? Sri Mulat. Kadang-kadang lucu, kadang-kadang
Ini ngakeh wagune, sehingga proyeknya cost overrun, proyeknya telat gitu kan. Nah itu dia, kok repot men sinau script gitu kan. Nah gitu, nyambut gawe kok angel gitu. Padahal yang bikin susah dia sendiri. Next, apa lagi? Baik, lanjut, karena tinggal 10 menit, next. Next, nah ini saya sedikit, supaya laku Pak Yamkri Pak. Nah, topik selanjutnya yang bisa dieksplor lebih lanjut. Ini sebenarnya adalah virtual design and construction gitu ya. Dia bicara tentang produk desain itu gimana. Kita udah ahli nih, 3D kan udah ahli di sini nih, ya kan. Tadi saya bilang bahwa proses desain kita masih lemah. Belum lagi hubungan antara ini dan ini gitu. Itu banyak tuh, ada TVD dari Bapak bilang kan, ada value engineering, ada optimasi, ada design for manufacturing dan assembly. Ada itu ilmunya nih. Ini iklan Pak, supaya teman-teman ikut Yamkri gitu. Terus ini pun juga nggak gampang. Tadi Pak Abdul bilang ada modelingnya dulu. Bisa nggak mesin produksi di modeling, sehingga bisa disimulasikan dan dioptimasi dulu sebelum laku, jalan. Kemudian ada implementasinya gimana, baru dikontrol. Ini sebenarnya bagaimana kita bisa membuat semacam digital twin, sama dengan 3D kan. 3D itu kan produk desainnya kita buat dulu, setuju nggak dengan ini? Oh nggak setuju, ganti gitu kan. Nah, bagaimana kita bisa membuat semacam simulasi untuk proses produksi? Kalau gini ini boros nih, oh kalau gini flow-nya kurang bagus nih, bisa nggak kita bikin kayak gitu? Ini tantangannya. Oke, next. Contohnya nih, design for manufacturing and assembly. Ini nanti gampangnya tuh gini, ini kalau orang disuruh desain for manufacturing, itu kadang-kadang tidak sama dengan mempersulit orang desain for assembly. Kalau contohnya mungkin produknya IKEA sama Olympic lah gitu. Sama-sama apa tuh, refab kan gitu kan. Tapi kalau Olympic tuh ukuran bautnya macam-macam tuh. Ada yang 2, ada 3, 4, 5 gitu kan. Sehingga waktu kita mau nyambung tuh, ini pakai baut yang mana ya gitu kan. Mikirnya udah capek gitu. Tapi kalau IKEA bautnya sama semua tuh. Sehingga nggak mikir, plong selesai. Nah itu salah satu contoh konsep dari DFMA. Gitu. Ini misalnya contoh nih, tadinya kayak gini, kemudian dilakukan optimasi dengan itu, tadinya ada 24 part yang harus disambung di lapangan, jadi cukup 2. Gitu. Tadinya ada 8 proses manufacturing, jadi 2 proses saja, 1 assembly step. Ini kan enak nih. Kalau kita bicara modular, mestinya kita bicara DFMB juga, FA juga. Jadi saran saya next, kita harus paham dulu flow DFA, kemudian kita bicara DFMA, baru kita bicara modular system solution. Kalau enggak, nanti modular kita jadi WIP semua, duit nganggur semua, gitu. Ya, kalau enggak, modular kita susah di erectionnya, susah di aplikasinya. Oke, jadi ini ada seperti itu. Next lagi, ini contohnya, contoh di FMA untuk ME, saya sudah share dengan beberapa teman ME, jadi dikerjain di bawah, terus diangkat, dipasang, kakak, sehingga orang nggak perlu pakai scaffolding. Gitu. Next lagi. Nah ini kasih contoh nih. Apakah Lean itu baru? Apakah itu enggak? Ini ada gedung dibangun di tahun 1930. Saya aja belum lahir kan. Apalagi teman-teman kan. Gedungnya itu 102 lantai. Selesai dalam waktu berapa nih? 1 tahun. Gendeng apa? Tahun 1930, bos. Coba next. Ini Empire State Building. Ini adalah tahun pembuatan gedung. Ini adalah lantai per tahun selesai. Ini adalah meter persegi per tahun selesai. Di tahun 1930, Empire State Building itu di sini. Hampir 90 lantai dalam 1 tahun bisa selesai. Kita berapa tahun? 1 tahun berapa lantai? Bisa berapa lantai? Taruhlah sebulan 2 lantai itu ya. 28 lantai. Ini 90 lantai, bos. Empire State Building 102 lantai. Kok bisa ya gitu loh. Ya itu. Itu menerapkan kombinasi dari semuanya. Pakai Lean, kaitannya tadi dengan apa? Kayak location based management system, pakai juga proses DFMA. Kolom-kolomnya itu nggak neko-neko. Gitu. Coba
Buktinya mana? Next. Ini Pak, dipetakan kembali, direkonstruksi kembali, dia pakai ini Pak. Sama dengan tadi kan? Ternyata bisa gitu. Kalau kita bikin kayak gini bisa. Proyek gedung tuh gampang gitu. Tidak gampang, Rek. Nggak terima doang nanti. Oke, next. Terakhir, ini iklan. Potensi kerjasama bisa assessment, improvement flow, planning, design system, boleh nih tawar-tawarin nih. Bisa nih kita, ini kolaborasi, benar. Sekarang ini kan proyek pemerintah jarang, adanya proyek swasta. Swasta itu penting kan capex-nya cuma mahal, Rek. Tapi pemeliharannya murah gitu kan. Tapi ya fungsinya coba kurangi kan gitu kan. Ayo kita bicara dengan tadi Prof. Adu bilang, IPD atau PDB dan TVD. Itu cocok kalau kita bisa membuat itu dari sistem yang diterapkan oleh adik-adik ke swasta, swasta senang. Itu bisa itu. Atau kalau ADCP sama gedung gelut terus saya kan. Property owner sama kontraktor gelut gak jelas. Ya udah pakai IPD aja gitu. Pak Punjung dulu kok nggak ngonsulkan itu? Belum insaf. Oke, next. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.